Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, tumbuh dalam kasih dan hikmat. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, apa artinya mengasihi dengan baik? Apakah itu bersikap baik, selalu setuju, atau mungkin sekedar menunjukkan perasaan baik kepada seseorang? Dalam doa Paulus ini kita melihat bahwa kasih yang sejati, kasih yang memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain, memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar perasaan. Kasih itu bijaksana, memahami dan menuntun kita untuk menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan. Paulus menulis surat ini dari penjara kepada jemaat di Filipi, gereja yang sangat ia kasihi. Paulus tidak berdoa memohon penghiburan atau keberhasilan bagi mereka, tetapi ia berdoa memohon sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu agar kasih mereka terus bertumbuh, tetapi bukan kasih yang membabi buta. Ia ingin kasih itu berakar pada kebenaran dan hikmat, sehingga dapat membentuk kehidupan yang bersinar dan berdampak bagi Kristus. Beberapa hal yang menjadi fokus utama dari firman Tuhan ini ialah, pertama, kasih harus bertumbuh dengan bimbingan. Agar kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam pengertian yang mendalam. Itu kata Paulus. Kasih yang bertumbuh dengan pengertian, bukan sekedar perasaan. Kasih yang tahu kapan harus berkata ya dan kapan harus berkata tidak. Yang kedua, kasih membantu kita membuat keputusan yang benar, yang saleh, agar kamu dapat memilih apa yang terbaik, kata firman Tuhan. Ketika kasih itu bijaksana, kasih itu membantu kita mengenali apa yang benar-benar penting. Di dunia yang penuh dengan pilihan yang baik, Tuhan ingin kita memilih apa yang terbaik, apa yang paling menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, kasih yang menuntun kepada kehidupan yang kudus dan berbuah. Dan supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran. Doa Paulus itu adalah agar kita hidup dengan mengingat akhir hidup kita, bahwa ketika Yesus kembali, kita ditemukan tetap setia. Agar kehidupan kita menunjukkan bukti Kristus bekerja di dalam diri kita, kebenaran, kebaikan, dan kerendahan hati. Bayangkan kasih seperti sungai. Jika meluap tanpa tepian, tanpa arahan, dapat menyebabkan banjir dan kerusakan. Namun ketika kasih disalurkan oleh hikmat dan kebenaran, kasih mendatangkan hidup, seperti sungai yang mengaliri tanah. Doa Paulus ialah, biarlah kasih-Mu tumbuh, tetapi tetap di dalam arahan dan bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sempurna, kasih yang menyelamatkan, mengubah, dan menuntun. Ajari kami untuk semakin mengasihi bukan hanya dengan perasaan, tetapi dengan wawasan dan kebenaran. Bantulah kami untuk memahami apa yang benar-benar penting dan untuk hidup dengan cara yang mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Kiranya hidupku dipenuhi dengan kebenaran yang mencerminkan kasih Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.